Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Pagi. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siapkah belajar pada hari ini? Siap ya? Bu. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Ibu mau dengar dulu tepuk semangatnya. Bisa diperagakan semua? Oke, tepuk semangat. Oke, terima kasih anak Ibu. Ibu akan nge-share pelajaran kita hari ini. Coba anak-anak Ibu lihat. Lihat, di sini dikatakan kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1. Nampak semua kan? Nampak, Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Ini tentang materi kemarin. Apakah menurut kalian jika salah satu dari komponen punah, maka dapat berpengaruh terhadap komponen yang lain? Oke, paten. Lalu menurut kalian siapa penyebab rusaknya keseimbangan ekosistem tersebut? Siapa? Manusia, Bu. Manusia, Oke, pintar sekali anak Ibu. Berarti anak Ibu masih ingat pelajaran yang lalu. Lanjut, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini, yaitu lihat ada Ibu tampilkan, inilah yang akan kita capai setelah kita belajar untuk hari ini. Jadi, siapa yang tahu tentang apa itu kalimat utama? Angkat tangannya. Saya tahu, Bu. Kalimat utama yaitu kalimat yang berada di awal paragraf. Oke, mantap. Ada lagi yang tahu kalimat utama itu apa? Saya, Bu. Oke, Naila. Kalimat utama adalah suatu kalimat yang paling penting dalam suatu teks atau paragraf. Oke, boleh juga. Lalu yang namanya pokok pikiran itu apa? Siapa yang tahu? Pokok pikiran adalah ide atau pokok yang letaknya di kalimat utama. Oke, pintar sekali anak Ibu. Sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini ada penjelasan. Jelas. Jadi pokok pikiran ini adanya nanti di kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelas adalah penjabaran dari kalimat utama. Coba kita lihat contoh yang akan Ibu kirimkan di dalam. Nah, di sini ada terlihat kan? Ada terlihat contoh kalimat utama dan pokok pikiran? Ada, Bu. Oke, di dalam teks ini ada berapa paragraf? Ada berapa? Paragraf. Ada satu paragraf paten. Sekarang kita nyari kalimat utamanya. Lihat di sini, di kanan udah Ibu berikan jawabannya bahwa kalimat utama itu dari yang awal sini sampai tanda sini. Udah. Lalu sedangkan pokok pikiran, dia adalah yang paling penting dari kalimat utama. Jadi dia kayak terputus, tetapi mewakili isi dari kalimat utama. Katanya tadi kata siapa tadi? Nailah atau si Zaskia ya? Kalau kalimat utama itu hanya ada di awal paragraf. Tidak. Kalimat utama itu ada di awal, ada di akhir, dan ada di awal dan di akhir. Jadi dia tidak hanya ada di awal, tetapi ada di awal, di akhir, awal, dan akhir. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut. Di sini ada rantai makanan. Pak, buku kalian di halaman 55. Nah, dilihat ya. Di sini ada rantai makanan. Katanya ayo membaca mengenai rantai makanan. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan sesuai dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini paragraf pertama. Di antara gambar yang ini, mana yang dinamakan produsen? Padi, Bu. Iya, Padi, Pinta. Bu. Kenapa sih padi jadi produsen, nak? Karena padi Dia menghasilkan produksi makanan tersebut. Iya, karena padi dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu di sini yang bertugas jadi konsumen satu siapa? Tikus. Kenapa di sini tikus jadi konsumen satu? Kenapa bukan si elang atau si ular? Tikus yang memakan padi pertama kalinya. Padi yang pertama kalinya. Bolehkah selain tikus makan padi? Ayam. Ayam? Bisa. Terus ada belalang, ya kan? Nah, mereka juga termasuk konsumen. Tergantung siapa yang pertama kali memakan si produsen, dialah yang memiliki tingkat konsumen pertama. Begitu juga selanjutnya, dan sampai konsumen terakhir. Jadi konsumen terakhir itu, apakah harus ada konsumen ketiga? Bolehkah ada konsumen keempat? Boleh, Bu. Boleh, iya pintar sekali. Benar, jadi boleh. Jadi tidak harus ada 3, Bu. Bisa aja dia cuma 2. Tergantung sampai seberapa hewan tersebut tidak ada lagi yang bisa memakannya atau membunuhnya. Jadi ketika hewan terakhir yang memakan, itu meninggal, dia mati, lalu dia membusuk, lalu dia berurai, lalu dia akan membentuk jamur, sehingga jamur tersebut mampu menjadi humus, tanah humus, membantu humus tanahnya jadi subur, lalu membantu lagi produsen untuk menyuburkan tanahnya. Kemudian balik lagi dimakan. Makanya lah dia berkesinambungan. Oke, kita lanjut dari sini teksnya. Di halaman 55, ini tadi lanjutannya. Setelah kalian membaca teks, kalian diminta untuk mengerjakan LKPD. Jadi LKPD ini nanti akan Ibu kirimkan melalui WA. Kalian boleh mengerjakan, tapi ini dikerjakan secara kelompok. Jadi semalam Ibu udah membagi kalian, satu grup 4 orang, kalian harus mengerjakan LKPD ini secara kelompok melalui WA group.
Panduannya bisa kalian lihat di WA group yang Ibu kirim. Nah, sekarang kita masuk ke materi IPA. Coba lihat. Sekarang tentang ekosistem darat. Ekosistem darat sama seperti contoh yang ada di bahasa Indonesia tadi, yang Ibu tunjukkan tersebut itu termasuk contoh ekosistem darat. Siapa juga yang bisa mencontohkan ekosistem darat? Apa binatang apa atau makhluk apa atau tumbuhan apa yang hidup di darat? Siapa yang tahu? Laila bisa? Kalau Apa Taskia? tadi dimakan ayam. Boleh. Ayam dimakan kucing. Oke, terus? Kucing dimakan ular. Iya, boleh. Kucing makan Ular dimakan buaya. Oh, boleh. Lalu si buaya tadi siapa yang makan? Udah habis. Berarti buayanya tadi tewas ya kan? Buayanya meninggal, mati dia. Lalu buaya tadi mengurai menjadi jamur, menjadi bakteri. Oke. Paham sampai di sini, Nak? Paham. Oke, pintar, Nak. Lanjut kita Ibu kasih contoh di sini ada tumbuhan, kambing, singa dan pengurai. Ibu mau tanya yang mana di sini menjadi produsen? Gambar yang tumbuhan, paten. Jadi yang konsumen kedua yang mana? Kambing, Bu. Kambing? Betul itu kambing? Bener nggak katanya si Ulan, kawan kalian tuh? Kalau konsumen kedua itu si kambing, bener nggak? Iya, Bu. Iya, pintar Saskia. Dia berarti belum mengerti tadi si Ulan ya kan? Nah, jadi dari gambar sini kita bisa lihat bahwa si konsumen kedua adalah singa. Kenapa? Karena urutannya nomor 2 bukan konsumennya. Tidak. Karena pada gambar posisi hewan atau posisi konsumen yang berurutan dia dari posisi keduanya adalah si singa. Bu, kalau singa makan tumbuhan bisa? Bisa. Tapi apakah si kambing bisa makan singa? Kambing bisa makan singa nggak? Nggak lawan-lawan nanti ya kan? Iya, nggak bisa. Jadi tadi yang pertama adalah konsumennya adalah si kambing. Lalu si kambing tadi bisa dimakan singa. Tidak bisa singa makan tumbuhan, tapi singanya dimakan kambing. Tidak bisa. Paham sampai sini, Nak? Paham, Bu. Oke. Ini dia, ini penjelasan yang tadi. Di mana konsumen tingkat pertamanya adalah hewan herbivore, berarti dia adalah pemakan tumbuhan. Lalu konsumen tingkat duanya adalah dia termasuk hewan karnivor. Nah, jadi dia lebih sering makan daging daripada makan tumbuhan. Lalu mensi singanya tadi mati, lalu berurai. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada contoh ekosistem laut. Coba kita lihat videonya. Diamati videonya ya, Nak. Jadi ada apa nanti di videonya akan Ibu tanya sama kalian. Ayo, tadi dari video yang menjadi siapa? Fitoplankton. Iya, oke, fitoplankton. Lalu yang jadi konsumen pertama di video apa? Ikan kecil. Iya, ikan kecil. Lalu konsumen keduanya yang memakan ikan kecil apa? Laut. Anjing laut. Lalu tadi yang terakhir si anjing laut tadi dimakan apa yang terakhir? Ada gambar. Ikan hiu. Iya, jadi itu termasuk ekosistem laut. Di sini ada LKPD IPA. Nanti akan Ibu kirim. Kalian bisa menyusun secara kreatif, secara kreasi, seperti dia gambar. Kartu yang kalian susun sesuai ekosistemnya. Jadi ada ekosistem darat, ada ekosistem laut. Harus kalian susun sesuai. Nanti kalian bisa lihat langkah kerjanya di WA yang akan Ibu kirim. Sekarang kita sampai di kesimpulan. Ini siapa yang dapat menyimpulkan? Angkat tangannya. Siapa? Oke, Saskia. Bacakan, Seng. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama mengenai suatu topik yang sedang dibahas di dalam sebuah paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya merupakan penjelas, uraian, atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat suatu paragraf. Pokok pikiran adalah ide atau pokok yang letaknya di kalimat utama. Pintar sekali. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari bahasa Indonesia. Dan kesimpulan dari IPA yaitu rantai makanan merupakan proses perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Penutupnya adalah evaluasi. Evaluasi ini wajib kalian isi. Nanti akan Ibu kirimkan melalui aplikasi WA menggunakan aplikasi CBT Wondershare. Jadi anak-anak Ibu bisa langsung menjawab dan akan nampak hasilnya. Jadi hari ini tugasnya adalah mengerjakan evaluasi. Sedangkan LKPD yang tugasnya adalah kerja kelompok bisa kalian kerjakan secara kelompok melalui WA group atau WA pribadi kalian dan dikirim seminggu setelah hari ini. Jadi seminggu setelah hari ini adalah pengumpulan LKPD. Paham? Oke, mantul anak Ibu. Besok kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran kedua, tentang membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem, dan mengenal tarian daerah dari propertinya. Di akhir pelajaran kita ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu, mari kita jaga lingkungan kita dengan tidak merusak komponen agar jaring-jaring makanan tidak rusak. Misalnya nih, anak-anak Ibu jangan membuang sampah atau membuang limbah ke sungai. Karena kalau kalian membuang limbah ke sungai, berarti ekosistem sungai akan rusak. Ibu harap kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat buat kalian. Bye-bye.